Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas fisika inti part yang kelima, yaitu tentang aktivitas dan peluruhan inti radioaktif. Simak terus video ini sampai akhir. Di part sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep kestabilan inti, yaitu inti itu bisa dikatakan stabil atau tidak stabil tergantung dari komposisi jumlah proton dan neutron pada inti atom tersebut. Nah, kalau misalkan inti itu tidak stabil, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi inti lain yang lebih stabil. Caranya gimana? Caranya dengan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di part sebelumnya, yaitu ada sinar alfa, sinar beta, maupun sinar gamma. Oke? Kalau misalkan inti itu memancarkan sinar-sinar tersebut, maka komposisi proton dan neutron atau nomor massa dan nomor atom dari inti itu akan berubah menjadi inti lain. Nah, proses perubahan inti awal menjadi inti lain itu disebut peluruhan. Artinya inti itu meluruh perlahan-lahan dengan memancarkan sinar radioaktif tertentu. Oke, nah proses peluruhan ini kita sebut dengan aktivitas inti radioaktif. Oke? Nah, rumusnya seperti ini. R sama dengan lambda kali N. Ya. R itu adalah aktivitas. Satuannya adalah peluruhan per sekon atau becquerel atau disingkat dengan Bq. Lalu, lambda ini adalah konstanta peluruhan dalam second pangkat min 1. Dan N adalah jumlah inti atom. Ya, jumlah inti atom itu rumusnya adalah N kecil dikali Na. N kecil itu jumlah zat atau mol. Na itu bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ini sebenarnya rumusnya ini sama persis waktu kalian belajar di kimia. Waktu itu jumlah partikel atau X sama dengan mol atau N dikali L bilangan Avogadro. Ya, ini cuma beda simbol aja. N besar sama dengan N kecil dikali Na. Ya, lebih lanjut lagi kita tahu mol itu kan massa per mR atau massa per AR, massa dibagi massa atom relatif. Ya, jadi di sini N ini bisa kita urai menjadi M per AR, sehingga N besar atau jumlah inti atom sama dengan M per AR kali Na, di mana M adalah massa zat, tapi di sini hati-hati, massa zatnya harus dalam gram. Ya, karena AR itu massa atom relatif, satuannya gram per mol. Ya, jadi masanya harus dalam gram, jangan pakai kilogram, jangan pakai SI. Oke, selain itu, R atau aktivitas itu juga bisa dinyatakan dengan satuan lain, nggak hanya becquerel saja, yaitu Curie atau Ci. 1 Curie atau Ci lambangnya ya, sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau Bq. Jadi kalau misalkan dari becquerel menjadi Curie, ya dibagi 3,7 kali 10 pangkat 10. Kalau misalkan Curie ke becquerel dikali 3,7 kali 10 pangkat 10. Oke, nah berikutnya saya akan tampilkan grafik bagaimana peluruhan inti radioaktif. Kalau kalian lihat di sini, ini sumbu X-nya ini adalah waktu ya, waktu, terus sumbu Y-nya ini adalah jumlah inti. Nah, misalkan ya, jumlah intinya ini awalnya ada 1 mol. Terus kemudian setelah satu waktu tertentu, misalkan 1 tahun gitu ya. Jadi sumbu X atau waktu ini satuannya bisa hari, bisa jam, bisa tahun. Ya pokoknya satuan waktu. Misalkan saya pakai tahun ya. Misalkan dalam 1 tahun ini jumlahnya berkurang menjadi setengah atau setengah mol gitu ya. Terus setelah 2 tahun bukan habis ya. Dari 1 mol, setengah mol, terus 0. Enggak. Dia menjadi separuhnya lagi 0,25. 3 tahun separuhnya lagi 0,125 atau 1/8. Atau artinya kita bisa katakan setiap 1 tahun maka jumlah inti radioaktif ini akan menjadi separuhnya. Ya, waktu untuk inti atom ini menjadi separuhnya itu disebut dengan waktu paruh. Oke, nanti di rumus berikutnya saya akan jelaskan. Nah, ini rumusnya. N sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda T. N itu adalah jumlah inti akhir setelah meluruh, setelah sekian waktu. N0 itu jumlah inti mula-mula, jadi jumlah inti awal di sini ya. E itu bilangan natural, seperti yang sudah kalian pelajari di matematika ya, yang besarnya 2,71828 sekian. Kemudian lambda itu konstanta peluruhan dalam second pangkat min 1, dan T adalah waktu. Waktu bisa dalam second, atau menyesuaikan satuan T setengah. Nah, maksudnya apa? Ini mirip di part sebelumnya waktu kalian belajar tentang HVL. Ya, waktu itu X atau tebal bahan kan satuannya bisa meter, bisa mengikuti HVL.
satuannya pakai meter kalau pakai yang rumus I sama dengan I0 E pangkat min mu X gitu kan. Dan mengikuti satuan HVL kalau pakai rumus yang kedua, yaitu waktu itu I sama dengan I0 kali setengah pangkat X per HVL. Di sini prinsipnya sama. N juga punya dua rumus. Selain rumus yang saya sebutkan pertama tadi, rumus yang kedua, N adalah N0 dikali setengah pangkat T kecil waktu per T setengah. Oke, T setengah ini adalah waktu paruh atau half-life. Yaitu apa tadi? Waktu yang diperlukan agar jumlah inti atau massa atau aktivitas menjadi separuhnya. Separuh jumlah inti, massa atau aktivitas semula. Atau kita bisa katakan N sama dengan setengah N0. Atau massa M sama dengan setengah M0. Atau aktivitas R sama dengan setengah R0. Oke? Jadi satuan dari T atau waktu ini sekon kalau misalkan kita pakai rumus yang pertama, N sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Karena lambda ini konstanta peluruhan itu satuannya sekon pangkat min 1. Jadi T atau waktunya harus dalam sekon. Tapi kalau kita pakai rumus yang kedua, yaitu N sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil per T setengah, tidak harus dalam sekon. Jadi menyesuaikan waktu paruh atau T setengahnya. Kalau misalkan waktu paruhnya dalam sekon, ya T atau waktunya juga dalam sekon. Kalau misalkan T setengahnya dalam hari, ya berarti waktunya dalam hari. Kalau misalkan T setengahnya dalam tahun, ya T kecil atau waktunya juga dalam tahun. Jadi menyesuaikan satuan T setengah kalau pakai rumus yang kedua. Nah, di sini waktu paruh ini prinsipnya sama seperti HVL. Kalau HVL itu kan tebal bahan yang menyebabkan intensitas dari sinar radioaktif itu menjadi separuhnya. Kalau ini waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah inti atau massa atau aktivitas dari suatu inti radioaktif itu menjadi separuhnya. Ya, jadi prinsipnya sama, cuman kalau dulu I diganti N. Terus kalau dulu mu, koefisien pelemahan bahan, sekarang jadi lambda, yaitu konstanta peluruhan, gitu ya. Kalau dulu HVL, half value layer, sekarang jadi T setengah, atau waktu paruh, atau half-life. Kalau dulu HVL sama dengan ln 2 per mu, berarti sekarang T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Ya, pembuktiannya T setengah sama dengan ln 2 per lambda ini sama persis ya, waktu saya membuktikan HVL sama dengan ln 2 per mu di part sebelumnya. Ya, cara pembuktiannya bisa kalian lihat di part sebelumnya, persis caranya. Didapatkan T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Atau ln 2 itu 0,693 per lambda. Oke, nah sekarang saya mau jelaskan di sini, kan tadi waktu paruh itu waktu yang diperlukan agar jumlah inti atau massa atau aktivitas menjadi separuhnya. Nah, di sini rumusnya ini kan cuma N, jumlah inti. Kenapa di sini tiba-tiba bisa muncul berganti jadi M sama M0, terus R sama R0? Gimana? Kita lihat prinsipnya. Di sini, kalau kalian lihat, N itu apa tadi? N kecil kali NA. Ya, terus N ini kita urai menjadi M per AR kali NA. AR sama NA ini kan konstan. AR ya sudah pasti AR-nya segitu, NA bilangan Avogadro pasti 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya nilai dari N itu hanya bergantung dari masanya aja. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan kita bandingkan N dan N0, ya berarti NA per AR-nya ini hilang kayak kecoret gitu. Jadi dua rumus ini, N dan N0-nya boleh kita ganti dengan M dan M0. Jadi M sama dengan M0 E pangkat min lambda T. M sama dengan M0 setengah pangkat T per T setengah juga boleh. M0 itu massa inti radioaktif mula-mula, M itu massa inti setelah meluruh. Juga bisa diganti dengan R, karena R itu sama dengan lambda N. Lambda kan sama konstanta peluruhan. Jadi R hanya dipengaruhi oleh N atau R sebanding dengan N. Artinya di sini N dan N0 bisa kita ganti juga dengan R dan R0. Jadi R sama dengan R0 E pangkat min lambda T. R sama dengan R0 setengah pangkat T kecil per T setengah. Oke? Nah, jadi seperti ini. N per N0 sama dengan M per M0 sama dengan R per R0 sama dengan E pangkat min lambda T sama dengan setengah pangkat T kecil per T setengah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, karena N, M, dan R itu sebanding. Ya, sebanding sehingga ya ini bisa diganti sesuai kebutuhan, sesuai yang diketahui di soal. Kita langsung ke contoh soal. Seorang peneliti sedang meneliti kandungan isotop C14 dalam suatu fosil. Dari hasil penelitian, ternyata didapatkan jumlah isotop C14 sudah meluruh 7/8 bagian dari jumlah isotop mula-mula. Jika diketahui waktu paruh isotop C14 adalah 5.730 tahun, tentukan perkiraan umur fosil tersebut.
di sini kita data yang diketahui ya. Dari hasil penelitian didapatkan jumlah isotop C14, berarti kan jumlahnya sekarang atau N ya, sudah meluruh 7/8 bagian dari jumlah isotop mula-mula. Ini kan N0. Tapi hati-hati di sini, bukan N sama dengan 7/8 N0. Karena N itu kan jumlah yang tersisa sekarang. 7/8 ini bukan yang tersisa, tapi meluruh 7/8 bagian. Atau sudah berubah menjadi unsur lain 7/8 bagian dari jumlah isotop mula-mula. Artinya gini, anggap misalkan mula-mula masanya 8 gram gitu ya. Meluruh 7/8-nya berarti yang meluruh 7 gram. Sisanya hanya 1 gram atau 1/8 bagian gitu ya. Jadi di sini kita tulisnya adalah N jumlah isotop sekarang sama dengan 1/8 N0 ya. Jadi bukan N sama dengan 7/8 N0 karena 7/8 itu yang meluruh. Kalau 7/8 meluruh berarti sisanya 1/8 masih belum meluruh. Itu yang tersisa ya. Terus di situ diketahui waktu paruh berarti T setengah. T setengahnya sama dengan 5.730 tahun. Satuannya biarkan pakai tahun nggak apa-apa. Ini kan kita mau pakai rumus yang kedua ya karena diketahuinya waktu paruh, bukan konstanta peluruhan. Jadi kita pakai rumus yang N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T setengah. Kita masukkan N-nya 1/8 N0 sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil, waktu kan dicari ya, tentukan perkiraan umur fosil T per 5.730. Oke, N0 dicoret. Lalu di sini 1/8 kita jadikan setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 3 berarti ya. Berarti setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat T per 5.730. Sudah sama-sama setengah pangkat, setengahnya bisa kita hilangkan. Tinggal ambil pangkatnya aja. Menjadi 3 sama dengan T per 5.730. Jadi T sama dengan 3 dikali 5.730. Kalau kalian hitung hasilnya 17.190. Satuannya apa? Mengikuti satuan T setengah. T setengah tadi waktu paruh satuannya tahun, berarti ini satuannya tahun juga. Oke, jadi perkiraan umur fosil tersebut adalah 17.190 tahun. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.